Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akuntansi keuangan menengah 2. Perkenalkan, nama saya Anindya Jati Yulianingrum Widyadana dengan NPM 12219120007 jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai profil UMKM Bahasa Booster. Sekilas mengenai Bahasa Booster. Bahasa Booster adalah UMKM penyedia jasa yang didirikan pada tahun 2020. Bahasa Booster menyediakan jasa kursus TOEFL dan IELTS online dengan 2 jenis kelas, yaitu intensif kelas dan private class. Sosial media Bahasa Booster dapat dijumpai di Instagram @bahasabooster. Data buku kas Bahasa Booster. Data buku kas Bahasa Booster per September dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pendapatan September, pengeluaran September, serta pendapatan Oktober yang diterima di muka di bulan September. Kemudian data buku kas bulan Oktober juga sama, pendapatan Oktober, pengeluaran Oktober, serta pendapatan November yang diterima di muka di bulan Oktober. Keterangan lain per 31 Agustus 2020, yaitu saldo kas sebesar 19.687.000. Kemudian Bahasa Booster memiliki peralatan komputer sebesar 25 juta dengan penyusutan garis lurus untuk 5 tahun. Operasional perusahaan sudah berjalan 1 tahun, disusutkan 1 tahun sekali. Lalu aset yang dimiliki hanya kas dan peralatan komputer. Kemudian Bahasa Booster tidak memiliki kewajiban atau utang, serta beban yang dikeluarkan per bulan oleh Bahasa Booster adalah beban untuk 1 bulan. Dari data dan keterangan tersebut, maka kita buat laporan operasionalnya per 30 September 2020 dengan pendapatan sebesar 1.805.000 dan beban sebesar 3.742.101 rupiah, sehingga terdapat laba rugi dengan rugi 1.937.101 rupiah. Kemudian, neraca per 30 September 2020 dapat disajikan dengan aset terdiri dari kas sebesar 18.945.899 rupiah, kemudian peralatan komputer 25 juta, dan penyusunan peralatan komputer yang telah digunakan setahun sebanyak 5 juta. Sehingga total aset adalah 48.945.899 rupiah. Dan kewajiban dan ekuitas sebesar 1.196.000 dari pendapatan diterima di muka dan ekuitas sebesar 47.749.899 rupiah, sehingga total kewajiban dan ekuitas sama, yaitu 48.945.899 rupiah. Dari LO dan neraca tersebut, maka dapat dibuat cash flow untuk 30 September 2020, yaitu cash flow dari operating activities dengan net income rugi 1.937.101 rupiah yang di adjustment akibat adanya penambahan akun payable, yaitu on revenue sebesar 1.196.000, sehingga didapat net decrease karena hanya ada operating activities, jadi didapat net decrease sebesar 741.101 rupiah. Ditambahkan dengan cash pada 1 September 2022 atau 31 Agustus 2022, sehingga cash per 30 September 2022 adalah 18.945.899 rupiah. Kemudian untuk bulan Oktobernya, LO Bahasa Booster dengan pendapatan sebesar 4.251.000 dengan beban 3.644.853 rupiah dan laba rugi dengan laba sebesar 606.147 rupiah. Kemudian didapat neraca per 31 Oktober 2022 dengan aset terdiri dari kas 18.954.046 rupiah, peralatan komputer 25 juta dan penyusutan peralatannya masih tetap, yaitu 5 juta. Sehingga dan kewajiban dan ekuitas dengan kewajiban
598.000 dari pendapatan diterima di muka, dan ekuitas sebesar Rp48.356.046. Sehingga total aset dan total kewajiban dan ekuitas sama, yaitu Rp48.954.046. Dapat disajikan cash flow untuk 31 Oktober 2022 dengan tetap sama, hanya ada operating activities dengan net income Rp606.147, dengan adanya adjustment yaitu penurunan account payable pada unearned revenue sebesar Rp598.000, sehingga net increase in cash sebesar Rp8.147. Jika dijumlahkan dengan cash pada 1 Oktober 2022, maka cash 31 Oktober 2022 sebesar Rp18.954.046. Demikian proyek akuntansi keuangan menengah 2 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.